Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Alfarisi Maharaja Arifin dengan NIM 15136200025. Pada kesempatan kali ini, saya diperintahkan oleh Ibu Dr. Arum Setiwati SPDMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian untuk membuat sebuah proposal penelitian guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Untuk proposal penelitian yang saya buat berjudul Rancang bangun sistem kontrol, pembuka, dan penutup pintu berbasis handphone. Dan proposal penelitian ini sendiri terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama atau bab pertama itu adalah pendahuluan, bab yang kedua itu adalah landasan teori, dan bab ketiga atau bab terakhir itu adalah metodologi penelitian. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama atau pendahuluan. Di bab pendahuluan terdapat latar belakang terbuatnya proposal penelitian ini, yang dimana era globalisasi didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang kehidupan. Berbagai macam bentuk sarana teknologi digunakan pada bidang ilmu pengetahuan, industri, perkantoran, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi tercapainya mobilisasi kehidupan yang lebih praktis, ekonomis, dan aman, suatu contoh adalah teknologi remote control pada alat-alat elektronik seperti TV, radio, AC, dan bahkan pintu gerbang. Sehingga saya menemukan sebuah ide bagaimana cara merancang pembuka pintu gerbang dengan media yang lebih fleksibel, universal, dan aman. Era masa kini, manusia tidak bisa lepas dari media komunikasi seperti handphone. Dalam pertemuan ini, saya merancang alat kontrol pembuka dan penutup pintu gerbang dengan media handphone. Dalam penerapan alat ini, aplikasinya cukup mudah, yaitu kita cukup mengotak nomor handphone yang memiliki fitur getar atau vibration. Sedangkan tegangan dari getar tersebut digunakan untuk menggerakkan motor listrik pada pintu gerbang. Sehingga tanpa menggunakan tenaga manusia pun kita sudah bisa membuka dan menutup pintu gerbang. Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai penulis mengambil judul Rancang bangun sistem kontrol, pembuka dan penutup pintu berbasis handphone. Kemudian untuk yang bab kedua atau bab selanjutnya itu adalah landasan teori, yang dimana di dalam landasan teori tersebut terdiri dari definisi sistem. Sistem adalah himpunan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan untuk suatu tujuan tertentu. Karakteristik dari sistem yaitu mempunyai komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, pengolahan proses, keluaran sistem, sasaran, dan tujuan. Definisi sistem ini juga dikelompokkan menjadi 2 pendekatan. Yang pertama itu lebih menekankan pada prosedur yang digunakan dalam sistem dan mendefinisikan sistem sebagai jaringan prosedur, metode, dan cara kerja yang saling berinteraksi dan dilakukan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Untuk yang kedua itu lebih menekankan pada elemen atau komponen penyusun sistem, mendefinisikan sebagai kumpulan elemen baik abstrak maupun fisik yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kedua definisi tersebut dapat disimpulkan tergantung pendekatan yang digunakan. Karena pada hakikatnya setiap komponen sistem itu saling berinteraksi dan untuk mencapai tujuan tertentu harus melakukan sejumlah prosedur, metode, dan cara kerja yang juga saling berinteraksi. Kemudian berikutnya ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah komponen sistem atau komponen, yang mana komponen sistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Kemudian yang kedua itu adalah batasan sistem atau boundary, yaitu ruang lingkup sistem yang merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga itu adalah lingkungan luar sistem atau environment, yaitu bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem. Kemudian yang selanjutnya ada penghubung sistem atau interface, yaitu media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain atau disebut sebagai penghubung sistem atau interface. Kemudian ada masukan sistem atau input,
yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan, maintenance, input, dan sinyal atau signal input. Kemudian ada keluaran sistem juga atau output, yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Kemudian ada pengolahan sistem atau proses, yaitu suatu sistem yang dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi sebuah keluaran. Kemudian ada sasaran sistem atau objektif, yaitu suatu sistem yang mempunyai tujuan dan sasaran yang pasti atau bersifat deterministik. Kemudian kita masuk kepada bab ketiga atau bab terakhir, yaitu metodologi penelitian. Metodologi. Perencanaan dan pembuatan proyek akhir ini memerlukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang mana perencanaan ini terdiri dari mempersiapkan miniatur sebagai pendukung dalam demonstrasi alat, menentukan handphone yang akan digunakan dalam demonstrasi, mempersiapkan relay untuk mengaktifkan kerja kontaktor, mempersiapkan kontaktor sebagai alat pengontrol pergerakan motor listrik, mempersiapkan sensor pembatas atau limit switch, mempersiapkan motor listrik sebagai daya dorong gerbang digunakan untuk memutar gerbang agar bisa membuka ataupun menutup. Kemudian yang kedua, ada perakitan, yang dimana tahap ini meliputi perakitan miniatur beserta komponen-komponennya, kemudian mengambil tegangan getar pada handphone, menghubungkan output getar handphone ke common relay, menghubungkan output pada relay kontaktor, mengatur letak limit switch, menghubungkan output pada kontaktor ke motor listrik. Kemudian yang ketiga itu adalah pengujian dan analisa sistem, yang dimana tahap ini adalah melakukan uji dari alat sesuai dengan perencanaan atau tidak. Misalkan sesuai, bisa langsung dipakai atau bisa langsung dijalankan dan dibuat. Dan jika tidak sesuai, maka akan dicek atau dilakukan pembuatan ulang pada sistem tersebut dan memperbarui sistem yang tidak sesuai tersebut. Mungkin itu saja penjelasan proposal penelitian yang saya buat tadi. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.